Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Kesalahan. Sudah 1 minggu Alice dan Bara menginap di rumah keluarga Apsara. Selain untuk menjaga Brian, sekaligus mereka bisa mengontrol kondisi Jelita yang tak baik selama beberapa waktu belakangan ini. Wanita parubaya itu terlihat sering sekali melamun di kamar ataupun di taman samping. Terkadang sesekali Jelita tersenyum atau terkekeh kecil. Terkadang pula ia menangis. Sakitnya perasaan seorang ibu yang kehilangan putranya hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu juga. Jangankan kehilangan. Saat anak terbaring lemah di atas ranjang karena sakit saja, sudah membuat hati seorang ibu gundah gulana. Apalagi jika sang anak justru telah terbujur kaku di bawah tanah. Mah, makan ya mah, kalau mama menolak makan seperti ini terus, nanti mama sakit. Ucap Alice mencoba membujuk mertuanya itu. Mereka berdua duduk sofa panjang yang diletakkan di balik dinding yang berhadapan dengan kolam renang di halaman samping. Jelita enggan menyentuh makanannya walau harus dipaksa. Tubuhnya kini mulai lemas hingga dokter memasangkan infus yang kini tertusuk di atas punggung tangan kirinya. Wanita parubaya itu tetap melemparkan pandangan matanya pada air kolam yang tenang dengan pandangan tetap sama, kosong. Alice kembali menyuapi Jelita, tetapi satu tepisan dari tangannya menjatuhkan makanan beserta piring hingga pecah menjadi beberapa bagian. Alice menghela nafas berat, ternyata lebih susah membujuk orang dewasa daripada anak-anak. Mah, kalau mama tidak makan juga, yang ada nanti sakit, mama bisa tambah parah. Ujar Alice putus asa. Ia sudah tak tahu lagi dengan apa membujuk wanita tua itu. Alice berteriak memanggil pelayan, meminta pelayan itu untuk membersihkan pecahan kaca yang berserakan di lantai, agar tidak melukai siapapun yang lewat nanti. Tinggalkan mama sendiri, Alice. Mama hanya ingin sendiri saja saat ini. Jelita membuka suaranya. Nenek, ujar Brian lirih. Ia muncul dari balik pintu bersama Noah. Jelita menoleh. Tatapan sinis ia layangkan pada bocah tak bersalah itu. Noah, kemarilah, sini sama Grandma. Senyum di bibir Jelita langsung terbit saat melihat Noah. Ia membentang tangannya untuk menyambut duplikat bara kecil. Noah diam. Ia melihat Brian dan Alice secara bergantian. Kemudian menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, Grandma. Aku pusing, mau kembali ke kamar. Noah berbalik. Ia menarik lengan Brian. Bocah yang ditarik Noah itu tertunduk sedih melihat perlakuan Jelita yang kini berbeda dengannya. Hati kecilnya tersakiti cukup dalam. Lagi-lagi Alice menghela nafas. Ia tahu kenapa putranya bersikap seperti itu. Noah hanya ingin menjaga perasaan saudaranya saja. Mah, Mama tak boleh bersikap seperti itu pada Brian. Walau bagaimanapun, ia juga cucu Mama. Tidak, cucu Mama hanya Noah seorang. Sedangkan anak itu tak tahu pada siapa yang tertinggal di rumah ini. Balas Jelita ketus. Wanita tua itu begitu keras hati. Alice bahkan tak menyangka Jelita sanggup bersikap seperti itu pada cucu yang selama ini begitu ia manja dan cintai sepenuh hati. Kegelapan pun kini mulai menutupi cakrawala. Lampu-lampu mulai hidup menerangi setiap sudut rumah. Ruang makan yang biasanya tampak ramai dengan segala kehebohannya kini sunyi. Hanya ada Bara dan sekeluarga di ruang makan itu, menikmati makanan dengan menu lengkap, namun terasa tak istimewa. Di mana Brian? Kenapa ia tidak ikut makan bersama kita? Tanya Bara pada istrinya. Tangannya mengusap kepala putranya lembut. Itu selalu ia lakukan jika dirinya sibuk seharian dengan segala kegiatan dan baru bisa berkumpul saat malam mulai menjelang. Di kamarnya, bocah itu menolak makan seperti biasanya. Grandma jahat padanya, jadi dari tadi Brian menangis. Aku sudah mengatakan padanya, anak lelaki itu tak boleh menangis, seperti apa yang dia dikatakan padaku.
Tapi tetap saja air matanya mengalir. Jelek sekali. Timpal Noah. Dahi Bara berlipat dalam. Ia menatap Alice menuntut penjelasan. Mama mengabaikannya lagi. Aku tak tega melihat bocah itu, Mas. Jika lama-lama seperti itu, kasihan dengan mentalnya. Kamu jangan khawatir, mulai besok itu tak akan terjadi lagi padanya. Alice membicingkan matanya. Apa maksud kamu, Mas? Hasil tes sudah keluar dan hasilnya 99,99% Brian memang anak dari Gavin. Jelas Bara. Tangannya meraih gelas kaca di hadapannya, meminumnya hingga tersisa setengah. Pantas saja Gisela meninggalkan bocah itu begitu saja di rumah ini. Gumam Alice larut dalam pemikirannya sendiri. Tak ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya seorang diri. Kecuali dua hal. Ia tak sayang pada anaknya, atau karena tempat itu adalah tempat yang cocok untuk anaknya hidup. Dalam kasus Gisela, Alice bingung harus memutuskan wanita itu masuk dalam kategori apa. Daripada hidup dalam praduga-duga, Bara mengambil inisiatif untuk memeriksanya agar jelas. Mana hasil laporannya, Mas? Aku akan memberikannya pada Mama. Ada hal yang ingin aku ucapkan padanya. Ada di kamar dalam tas kerjaku. Alice langsung beranjak dari duduknya menuju kamar, mengambil apa yang ia butuhkan lalu berpindah ke arah kamar jelita. Alice mengetuk pintu kamar itu secara perlahan. Setelah dipersilahkan masuk, barulah ia melangkahkan kakinya ke dalam kamar dan memilih duduk di pinggir ranjang. Emmanuel yang sedang menemani istrinya memilih untuk keluar menuju ruang makan. Ia tahu ada hal penting yang ingin dibicarakan menantunya itu berdua saja. Ada apa? Tanya jelita acuh. Mama baca ini. Alice menyerahkan amplop putih berlogokan rumah sakit pada jelita. Jelita membukanya. Matanya mulai nanar melihat apa yang tertulis di sana. Nafasnya terasa sesak dengan air mata yang mulai menggenang. Apa Mama menyesalinya? Apa Mama tahu seberapa dalam luka di hati anak itu saat Mama mengabaikannya dan mencecarnya dengan perkataan kasar yang bahkan ia saja tak mengerti apa kesalahannya? Ucap Alice. Jelita menaikkan pandangan matanya hingga pandangannya pada Alice bertemu. Maaf, Mama tidak menyangka jika ia benar-benar anak Gavin. Ujarnya lirih, ada sesak di hatinya yang menyeruak. Bayangan perlakuan kasar yang ia berikan pada Brian beberapa waktu belakangan ini mulai berputar di benaknya. Ia menyesal. Bukan padaku seharusnya Mama minta maaf, tapi pada anak itu. Atas dasar apa Mama meragukan identitasnya? Bila selama ini saja Mama tidak pernah mempertanyakan hal itu. Apa karena Gisela yang selingkuh? Atau karena tingkah laku Brian yang begitu nakal, yang Mama anggap tidak sesuai dengan sikap seorang keturunan Apsara? Alice mulai mengeluarkan rasa kesal yang selama ini ia pendam. Mah, sikap nakal dan tak tahu diri seorang anak bukan menentukan DNA dan garis keturunannya. Tapi bagaimana keluarganya mendidik anak itu yang harus dipertanyakan. Bahkan anak seorang pun bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran jika ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mendidiknya dengan baik akan ilmu agama dan norma. Anak itu ibarat kertas putih. Kita yang melukis kertas itu menjadi indah dan enak dipandang mata. Hingga orang lain pun terpesona dengan ukirannya yang menawan. Dan apa selama ini keluarga Apsara ini melakukan tanggung jawabnya kepada anak itu dengan mendidiknya? Apa Gavin dan Gisela melakukan tugasnya dengan baik sebagai orang tua pada Brian? Alice menghela nafas, sedikit pun ia tidak meninggikan intonasi suaranya. Karena ia masih sadar siapa yang ada di hadapannya ini. Ia tak mau menjadi menantu yang durhaka. Alice memegang punggung tangan jelita lembut, mengalirkan rasa nyaman. Kasih sayang sesungguhnya itu bukan memanjakan, tapi mendidik mah. Mendidik mungkin akan tampak begitu kasar, tapi itulah kasih sayang sesungguhnya. Sementara memanjakan tampak begitu menyayangi, tapi sesungguhnya mencelakainya. Apa selama ini Mama memberi pengertian pada bocah itu saat Mama dan Papanya begitu memanjakannya dengan kemewahan?
Atau jangan-jangan mama justru ikut membela saat anak itu melakukan kesalahan yang membuat orang lain memarahinya. Karena mama begitu mendambakan seorang cucu. Ujar Alice panjang lebar yang begitu telak di dalam hati Jelita. Bibir Jelita terasa keluh untuk menjawab walau hanya sekedar bantahan kecil. Ia sadar akan kesalahannya. Ia juga sadar jika dirinya tak cukup bijak sebagai orang yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap yang lebih muda. Bulir kristal mengalir tanpa diperintah. Jelita meletakkan tangannya di atas tangan Alice yang menggenggam tangannya. Maafkan mama, mama sadar ternyata selama ini mama banyak salah dengan kalian. Dan terutama padamu. Dulu mama mengabaikan perasaanmu dan membiarkanmu pergi. Karena mama begitu menginginkan seorang cucu. Dan saat itu Gisela sedang mengandung anak Gavin. Syukurlah kalau mama sekarang sadar. Apa yang terjadi biarlah berlalu. Kini mama temui saja Brian. Kasihan ia. Ia sudah tak memiliki siapa-siapa lagi selain kita. Alice dan Jelita saling menggenggam tangan. Dalam menjalin sebuah hubungan diperlukan rasa saling mengerti dan toleransi tanpa keegoisan. Alice yang mengerti keadaan Jelita dan Jelita yang mengerti akan kesalahannya. Seketika dinding pembatas di antara mereka pun hancur lurus seketika. Dua wanita itu pun saling berpelukan. Di balik pintu, Bara dan Noah mengintip dengan senyum terukir di wajah mereka. Dedi, Mami dan Grandma sedang main Teletubbies. Celetuk bocah itu asal. Iya, Noah mau. Sini peluk dengan Dedi. Bara mengangkat tubuh putranya, membawa tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Kemudian menciumnya dengan sayang. Gisela yang tidak tidur nyenyak membuka mata saat ia mendengarkan bunyi langkah kaki seseorang yang memasuki kamarnya. Tubuhnya begitu letih setelah seharian menjadi pesuruh Gaby untuk membersihkan apartemen tersebut. Definisi menumpang maka ia harus terima saat dijadikan layaknya pembantu tak digaji. Gisela merasakan ranjang yang ia tiduri seakan bergoyang. Wanita yang kini perutnya nampak menyembul itu tersentak kaget dan langsung duduk saat melihat bayangan seorang pria duduk di pinggir ranjangnya. Alex, ngapain kamu di sini? Tanya Gisela panik. Alex adalah kekasih Gaby. Lelaki itu kerap datang ke apartemen itu untuk menemui kekasihnya. Di bawah cahaya remang lampu tidur mata Gisela berkeliling, mencari keberadaan sahabatnya itu. Shh, jangan berisik, Gaby lagi tidur. Wanita itu sekarang sedang hangover. Ujar lelaki berambut keriting itu menyeringai. Gaby bekerja di klub malam sebagai pelayan. Alkohol adalah hal yang biasa baginya. Selama Gisela menumpang di rumah itu sudah berapa kali ia melihat wanita itu pulang mabuk dengan bercak di tubuhnya. Gisela tak yakin jika wanita itu murni bekerja sebagai pelayan saja, tanpa adanya servis tambahan yang membuatnya banyak uang, hingga wanita itu bisa memiliki apartemen mewah yang kini mereka tempati. Singkirkan tanganmu, Gisela menepis tangan Alex yang membelai pipinya. Di bawah remangnya lampu kamar, ia masih bisa melihat seringai jahat di bibir pria itu. Aku tahu, kamu pasti kesepian kan, jadi aku datang ke sini untuk menemanimu bersenang-senang cantik. Gak usah sok jual mahal, aku tahu siapa kamu yang sebenarnya. Ucap Alex seakan mengejek. Apa maksudmu? Aku bukan wanita murahan seperti yang kamu katakan. Lepaskan aku. Gisela meronta-ronta. Sekuat apapun ia berusaha memberontak, tetapi tenaganya kalah dengan tenaga lelaki itu yang jauh lebih besar darinya. Jangan macam-macam kamu Alex, aku akan berteriak. Anjam Gisela berharap nyali lelaki di atasnya ini langsung menciut dan meninggalkannya begitu saja. Alih-alih takut, Alex justru terkekeh meremehkan. Teriak saja sebanyak yang kamu suka, baby. Apartemen ini sengaja dirancang kedap suara untuk aku dan Gaby bisa mengeksplor imajinasi kami. Jadi, tak ada yang akan mendengarkanmu. Tetapi kalau aku boleh sedikit saran, lebih baik kamu teriak namaku saja agar aku semakin dasar. Lelaki tak tahu diri dan tak tahu diuntung. Gisela mengumpat, mengeluarkan kata-kata kasar dari mulutnya. Ia putus asa akan nasib yang akan menimpa dirinya selanjutnya.
Aku mohon Alex, tolong lepaskan aku. Aku sedang hamil. Tolong kasihani aku dan janinku ini. Gisela mulai menangis. Ia memohon belas kasihan pada lelaki yang pikirannya telah dikuasai oleh. Sama seperti mengharapkan hujan di padang pasir. Kamu tenang saja, baby. Aku akan melakukannya secara perlahan. Sepertinya menarik. Ibu hamil yang cantik seperti kamu. Alex tertawa puas seperti serigala yang berhasil menangkap buruannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk menghindar. Tetapi Alex tak putus asa. Pria itu tak cukup sabar dan baik untuk melepaskan mangsa di hadapan mata. Tangis Gisela semakin menjadi. Ia putus asa dengan kondisinya saat ini. Harga dirinya seakan dilucuti. Ia menendang-nendang kakinya, namun di detik kemudian Alex menahannya dengan kakinya, hingga wanita itu tak mampu lagi berkutik. Lebih baik kamu diam dan tidak memberontak, agar aku bisa memperlakukanmu dengan lembut. Jika kamu melawan, kamu akan tahu sendiri akibatnya. Gertak Alex. Nafas Gisela seakan tercekat di tenggorokan. Ia menggigit bibir bawahnya, agar suara itu tak keluar dari bibirnya. Dasar munafik, bahkan lebih jujur dari dirimu. Rasakan ini. Bersambung.